Cik. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita masih ada sampai dengan saat ini. Walaupun kita hanya cuma beberapa orang, tapi kita percaya firman Tuhan berkata bahwa 1 dan 2 orang menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Tidak mengurangi sukacita kita karena kita percaya bahwa kehadiran Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Saya coba umat Tuhan bangkit berdiri dan mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan satukanlah hati kami. Haleluya. Bapak, satukanlah hati kami untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Eratkanlah tali kasih di antara kami Tuhan. Harus sama-sama serukan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita lagi pujian ini sekali lagi. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu. Ajak kami Tuhan saling mengasihi di antara kami keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Baik, masih ada sukacita? Amin. Kalau masih ada sukacita, kita naikkan pujian girang lagi bagi Tuhan yang mengatakan anak Allah Yesus namanya. Kami percaya kami punya Tuhan Allah yang sungguh dahsyat. Kami punya Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang telah menebus dan menyucikan kami dari segala dosa dan aib kami. Haleluya. Harus sama-sama serukan. Allah Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, maka dia telah mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan menjadi anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, makanya telah mati untuk saya dan Anda. Mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, setia hidup, setia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Kami tidak gentar, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Aku hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Kami tidak gentar, tak gentar, karena kami tahu, karena ku tahu dia pegang
hidup jadi hidup kami mengatis pak yang ditunggu. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan dan kita mengangkat pujian penyembahan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan saat ini kami masih bisa bernafas Tuhan. Kami boleh ada Tuhan Yesus. Walaupun ada begitu banyak persoalan, masalah, tantangan dalam hidup kami, kadang membuat kami tidak mampu, tidak sanggup. Tetapi kalau kami ada, sebagaimana kami ada, itu semuanya karena anugerah dan rahmat Tuhan bagi kami. Mari arahkan hatimu fokus hanya kepada Tuhan saja, sumber kehidupan. Kita mengangkat pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari lebih sungguh lagi katakan oleh karena. Selamanya Kau ajar bagiku. Hari sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan, kami mau terus mengagungkan Engkau. Selamanya Engkau Tuhan yang hebat atas kami. Selamanya Engkau Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita ulangi pujian ini dengan penuh kesungguhan. Katakan oleh karena. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Mari sembah Dia, angkat tanganmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau
Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih dan cinta-Mu, Tuhan mengumpulkan kami pada malam hari ini di tempat ini ya Bapa. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk memulai ibadah persekutuan doa malam ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir ibadah dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu, haleluya, amin. Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan pujian Mazmur, dan pujian Mazmur ini akan dibawakan oleh Ibu Etin Muna, dan kita mengangkat pujian sambil mempersiapkan pujian Mazmur dari Mazmur 103. Kita mengangkat pujian yang mengatakan menjulang nyata atas bukit kala. Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Katakan seluruh umat insan menghadap ke arah kasih yang besar, bagai pelaut yang dalam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Hari ini bersungguh lagi kita ulangi pujian ini, bait yang kedua, sebab salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remah-remah. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan berbenah. Sebab di dalam Tuhan, di dalam Tuhan kami berlari, insan bernoda kini berseri, teluras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Dalam Tuhan, di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teluras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari, disalib pada bukit Kalvari. Kepada yang bertugas untuk silakan. Baik, kita akan membacakan pemazmur di Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kita membaca sambil berbalas-balasan. Di bawah pikok, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. yang memelihara engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja-wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum. Dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita yang hidupmu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikian ia. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya berkaitan. bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat untuk melakukan izinnya. Tuhan sudah menegakkan taktanya di sorga dan kerajaannya. Berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Dan segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita mengangkat pujian, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, Bapa. Engkau sudah mengabaikan kami di tempat ini, Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Kami sudah membaca Pemazmur-Mu, Tuhan, dan Engkau mengatakan, Bapa, bahwa dosa-Mu telah diampuni dan penyakit-Mu telah disembuhkan. Kami percaya, Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Berkati kami untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan ibadah kami, Tuhan. Memberkati kami, Tuhan, agar kami fokus di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Dan terima kasih kepada anak Tuhan yang telah membawakan penyembahan Mazmur. Kita akan menaikkan ketiga pokok beban dunia. Dan ketiga pokok beban dunia ini saya minta kesediaan Oma Yosefin Wabang untuk membawakan ketiga pokok beban dunia. Dan kita mengangkat pujian Yesus terlebih besar. Kami tahu Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami lebih besar dari setiap persoalan masalah tantangan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Mari serukan Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari dengan sungguh katakan, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. mari semuanya katakan Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami hidup sendirian, sehingga dari pagi Tuhan tetap pimpin kami dalam kesibukan kami dalam mengikuti kebaktian utama dalam hari ini, sampai dengan saat sore hari kami tiba dengan selamat. Dan di saat menjelang malam ini Tuhan sendiri memanggil kami, sehingga kami sudah datang berkumpul di dalam ruangan PDL Sadai di sini. Tuhan berkati akan kami, sehingga kami sudah memuji-muji nama-Mu dan kami sudah menaikkan mazmur pujian kepadamu ya Bapa. Tuhan, mari kuduskan layakan kami ya Bapa. Tuhan, di saat ini hamba Tuhan percayakan hamba yang bodoh ini untuk mau membawa ketiga beban dunia ini ya Bapa. Hamba adalah orang yang berdosa. Pada halnya itu Tuhan, ampuni semua dosa dan pelanggaran hamba. Layakkan kuduskan hamba, agar semua kata kalimat yang hamba susun ini jangan menurut kehendak hamba, tetapi menurut kehendak kuasa Roh Kudus-Mu yang bertakhta di dalam bibir mulut hamba, agar hamba menyusun kata kalimat dari awal pertengahan hingga akhir jadi menurut kehendak-Mu Bapa di sorga. Bapa dalam gereja di sorga, kami mau sepakat untuk berdoa beban yang pertama, yaitu beban penginjilan. Tuhan, Engkau berkati anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, diutus. Mereka akan pergi menginjil di mana-mana saja mereka berada, baik di gunung, baik di lembah, maupun di kota, maupun di desa. Tuhan tetap bersama dengan mereka. Tuhan beri hikmat
bagi mereka, agar di sana mereka akan memberitakan firman dan banyak orang dapat percaya. Mereka mendengar dan banyak orang dapat percaya kepadamu, dan jiwa-jiwa yang terbelenggu dengan dunia juga dilepaskan oleh karena mereka mendengar firman-Mu, dan mereka sungguh-sungguh datang kepadamu serta memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, hamba-hamba Tuhan, para sinode, kelasis, bahkan para pendeta di masing-masing di gereja masing-masing, Engkau tetap berkati akan mereka bersama satuan majelis sampai kepada koster. Tuhan berkati akan mereka agar mereka menggembalakan jemaat seturut dengan kehendak-Mu, agar jemaat kecil besar dapat percaya kepadamu ya Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, anak-anak Tuhan yang dalam bangku pendidikan, yaitu sekolah teologi, bahkan sekolah-sekolah Alkitab yang mereka akan pelajari, Tuhan tetap memberi hikmat kepada mereka. Segala dana dan biaya Tuhan pun tercukupkan bagi mereka, agar mereka melaksanakan semua pelajaran yang mereka ikuti sampai selesai, dan mereka akan memberi tugas di mana saja mereka memberitakan firman untuk menjadi banyak jemaat datang kepadamu ya Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga PD-PD yang Tuhan tunjukkan pada hamba-hamba Tuhan, Tuhan utus hamba-hamba Tuhan yang menjaga kaki dia di mana-mana saja mereka berada, bahkan di saat ini di PDL Sadar ini. Tuhan berkati akan hamba-hamba Tuhan yang menjaga kaki dia. Tuhan berilah visi-misi yang ada, Tuhan murnikan, tajamkan bagi mereka agar mereka menjaga kaki dia ini dengan sungguh-sungguh, agar banyak jiwa datang kepadamu serta memuji dan mempermuliakan nama-Mu saja Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, juga berkati kami saat ini untuk kami mau menjalankan PD ini. Tuhan berkati akan jiwa-jiwa yang belum datang, Tuhan tetap gerakan Roh Kudus dalam hati batin mereka, agar mereka juga mengingat akan waktu saat ini kami mau beribadah di PDL Sadar. Mereka hati tergerak dengan Roh Kudus-Mu, dengan dorongan Roh Kudus-Mu mereka akan mengayuh langkah datang kemari untuk kami memenuhi ruangan ini, untuk kami mau berbakti kepadamu ya Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus, inilah doa beban yang pertama yang hamba angkat. Tuhan berkati kami di saat ini, kami mau mengangkat beban yang kedua, yaitu beban pemerintah. Tuhan berkati akan Presiden bersama dengan jajarannya sampai turun kepada RT RW. Tuhan berkati akan mereka agar mereka melaksanakan tugas jangan dengan kemauan kepintaran yang mereka tunjukkan dalam kehidupan mereka, tapi mereka juga bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, agar mereka juga bisa memperhatikan rakyat yang dalam kesusahan, dan mereka akan melayani mereka dengan kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa di surga. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan mereka Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, keempat angkatan yang Tuhan pasang di berbagai tempat menjaga negara kami ini, Tuhan Engkau berkati akan mereka, agar mereka juga jangan mengandalkan senjata yang mereka pakai, tapi mereka juga ingat Tuhan dalam kehidupan mereka, agar kekuatan Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan mereka, agar mereka melaksanakan menjaga negara kami ini dengan aman, tentram, dapat kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu saja Bapa di surga. Keluarga mereka yang mereka tinggalkan, Tuhan tetap jaga lindung, tutup bungkus mereka, istri anak-anak mereka, agar mereka juga mendukung doa kepada suami dan mendukung doa kepada bangsa dan negara ini, agar bangsa dan negara ini menjadi aman di dalam kasih sayang-Mu Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, di saat-saat ini gempa bumi, tanah longsor, banjir melanda di mana-mana tempat, Tuhan Engkau berkati orang-orang yang susah, dan mereka juga sadar bahwa semua kelakuan perbuatan mereka yang salah, sehingga Tuhan nyatakan semuanya itu terjadi dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa hari kedatangan Tuhan itu
ya, dia tidak membinasakan semua dunia ini, tetapi khususnya bagi barang siapa atau di mana kampung mana yang berbuat jahat, dia itu yang dia dibinasakan ya Bapa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan tetap perhatikan akan kami di negeri kami ini atau di kota Kupang ini Tuhan. Di mana banyak PD yang ada di sini, Tuhan satukan kami. Kami mendoakan negara kami, bahkan di dalam kota Kupang ini, para pemerintah, gubernur, bupati, wali kota, semuanya Tuhan mempersatukan hati mereka agar mereka membimbing rakyat di kota Kupang ini menjadi aman, damai, dan bersatu untuk kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu saja Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, ini yang beban doa yang kedua yang kami angkat. Tuhan Engkau berkati semuanya Bapa di surga. Beban doa yang ketiga yang kami mau angkat sekarang ini, yaitu beban sosial. Tuhan, Engkau memperhatikan janda balia, yatim piatu, orang kekurangan, bahkan dicompo, di tunanetra, di pantai Aswan. Tuhan, di Indonesia kami ini, Tuhan tetap perhatikan akan mereka. Kami sebagai manusia, kami tidak bisa melayani akan mereka, tapi kami percaya Tuhan yang mampu, Tuhan adalah kaya, Tuhan yang mempunyai cara, banyak cara untuk memperhatikan mereka lewat tangan-tangan yang berada, agar mereka juga memberi kecukupan, dan mereka juga tetap memberi sukacita dan bahagia dan mengucap syukur kepada ya Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga orang-orang yang sakit di rumah sakit, Tuhan tetap layani mereka lewat para medis, para dokter yang ada di sana, lewat obat-obatan, diberi suntik, diberi minum, bahkan lewat makanan minuman yang dikonsumsikan. Tuhan Engkau berkati semuanya, dan mereka akan mendapat kesembuhan datang daripada-Mu, dan mereka akan sadar bahwa Tuhan adalah penolong yang setia, dan mereka kembali dan memuji dan mempermuliakan nama-Mu saja Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, orang-orang yang sakit di rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan tetap melayani mereka dengan tangan-Mu yang bekas paku berlumuran, dan darah-Mu yang tertumpah di atas bukit Kalvari itu dapat membasmikan segala penyakit yang mereka derita, dan mereka disembuhkan oleh Tuhan sendiri ya Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, anak-anak Tuhan yang ada di penjara karena dosa mereka, Tuhan Engkau segala firman atau hamba-hamba Tuhan yang keluar masuk di dalam penjara sana, dan orang-orang yang tetap penjara karena dosa mereka, mereka akan mendengar firman. Di situ mereka akan sadar dan bertobat. Ketika mereka keluar dari penjara, mereka akan datang kepada-Mu serta memuliakan nama-Mu ya Bapa di surga. Yang dipenjarakan karena Injil, Injil tidak dipenjarakan, tetapi Injil tetap berkobar-kobar di sana, agar banyak orang dapat pertobatan datang kepada-Mu ya Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga orang-orang yang masih di luar dari kehendak-Mu, yang ada minum mabok, bahkan segala macam yang mereka lakukan menyakiti hati-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan yang mampu, Tuhan yang pegang tangan mereka, bawa mereka kepada jalan yang benar ya Bapa, agar di situ mereka akan sadar dan bertobat datang kepada-Mu ya Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, inilah beban yang ketiga yang tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan yang menyempurnakan semua kata kalimat. Banyak yang kami belum pinta, tetapi Tuhan lebih maha mengetahui semuanya. Ampuni kami, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Oma Yosef Abang yang telah membawakan ketiga pokok beban dunia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. 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 Ada sukacita kok. Amin. Kenoi-noi saya. Mungkin ketemu sedikit orang sako. Kita percaya bahwa ketika ketemu sedikit orang atau imani firman Tuhan yang Tuhan sendiri nyatakan bahwa 1 dan 2 orang menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan ada.
Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan seperti pujian biasa pakai gerakan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Walaupun kita sedikit saja, tapi mari kita memuji, kita berlari, berlompat, menari, berjalan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Jangan simpan kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya mulut bagi Tuhan Allah kita. Kalau kita di pesta, kita goyang sampai ancur-ancur. Ayo mari kita olahraga untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Muncullah Tuhanku selama-lamanya. Muncullah Tuhan. Muncullah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, muncullah Tuhanku selama-lamanya. Kami tak dapat melanjutkan aku hangus. Sekali lagi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhan, Dia baik buat saya. Oh, pujilah. Siap-siap Bapak Mama selama-lamanya. Tak dapat melanjutkan aku. Mari berjalan, berjalan-jalan ke Kanaan. Berjalan-jalan ke Kanaan. Berjalan ke Kanaan. Berjalan sampai berlari, berlari-lari ke Kanaan. Amin. Berlari-lari ke Kanaan. Berlari ke Kanaan. Berlari sampai menari, menari ke Kanaan. Menari ke Kanaan. Menari ke Kanaan. Menari sampai berlompat, berlompat-lompat ke Kanaan. Berlompat-lompat ke Kanaan. Berlompat ke Kanaan. Berlompat sampai ke Kanaan. Musik terus memuliakan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian anak sekolah minggu, Jalan Serta Yesus. Kita mulai sebelah kiri ya. Haleluya. Jalan serta Yesus, Bali. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Lagi jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Tahan, Bali. Jalan Bali. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Lagi jalan. Jalan buka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Ruang kesaksian saya buka. Mungkin ada yang mau bersaksi kok. Oke, kalau tidak ada yang mau bersaksi, Abang silakan. Baik, shalom. Baik, kesempatan diberikan bisa untuk mau bersaksi. Saya mau bersaksi karena kami pergi KPI satu malam di Kuan Hiu dan paginya kebaktian syukur ulang tahun. Gereja berdiri sudah tahun 11 tahun di Kuan Hiu dan syukur panen. Kami habis kebaktian kami langsung pulang. Setelah Kuan Hiu kami pergi dengan
Kami 20 orang lebih, kami ada pergi. Kami dari PDKC di Jemaat Karmel Patuluni. Kami pergi karena bertepatan waktu dengan PD Anugerah, dan saya akan bergumul PDKC dengan PD Anugerah, tapi ada bertepatan waktu sehingga saya tidak ikut ke Malaka. Tidak ikut di PD Anugerah ke Malaka, tapi mereka 10 orang yang ke Malaka. Saya habis pulang dari itu, akhirnya pergi di pasar 3 kali untuk ajak kami mau ke lewat dari Bena. Dia pun nama saya lupa, pun jemaat. Lewat dari Bena situ hari Minggu saya tidak ikut gereja hari Minggu. 7 hari yang lalu saya tidak ikut di gereja di sini, tapi kami pagi kami berangkat sampai di sana dan kami akan bermalam. Kami akan berdoa bersama-sama dengan ada ibu satu PD dan dia pun anak-anak, dia pun suami justru meninggal. Kami berdoa bersama-sama karena itu waktu dong pulang dari Acilendong, pulang dari Malaka, dong auto pick up itu macet di depan dia rumah itu, ibu pun rumah di situ. Karena rumah itu kan PD di situ kan kami belum tahu, kami ada lewat situ terus Malaka, di Malaka turun, tapi kami tidak tahu. Ya itu mungkin, bukan mungkin, tapi itu cara Tuhan yang untuk bertemu dengan hamba Tuhan di situ. Jadi dong baku bertemu otomatis di depan dong rumah situ. Macet juga tidak ada apa-apa, tidak ada rusak apa-apa. Di motor yang tidak mau jalan di situ. Ya, tetap di situ itu ibu juga turun, kan dia pun rumah agak jauh baru turun di jalan besar. Itu ibu juga mau cari sinyal untuk mau telepon. Jadi tiba-tiba turun bertemu dengan Acilian dengan ada supir satu. Yang satu yang lain itu ikut auto satu udah jalan semua, tapi belum tinggal 2 orang saja. Ya semalam di situ. Jadi ibu itu turun dan dia tanya bahwa auto ada rusak. Dan mereka sama-sama berdoa, mereka 3 berdoa di situ. Nah ibu itu kasih tahu, ibu itu juga mata karunia, jadi kasih tahu coba supir naik kok ini bikin itu auto kok nanti dia jalan, jadi naik ini kok jalan sudah. Nah ibu itu dia suruh itu supir dia naik. Dan auto tidak rusak apa-apa juga. Jadi naik, dia start, auto sudah bisa jalan. Jadi dia dan Acilian terus pulang. Itu Acilian pulang kok. Jadi berdua ibu itu janji bahwa mau pergi sama-sama berdoa dia. Jadi dia ajak saya kok. Kita hari Minggu itu kita ke sana. Itulah puji Tuhan. Nah di situ dia pun pendeta juga orang timur, orang Amanatun bilang. Jadi dia dengar dari jalan, pendeta ini dia turun, dia naik tanya. Bila orang bilang kita suruh pergi KPI di PD situ. Ya tidak, kita tidak buat KPI. Karena kita hanya baku bertemu karena cara Tuhan sehingga kita baku bertemu ini kita ada datang kunjungi untuk sama-sama berdoa. As itu hari Senin sore itu kan jam 4 tuh, belum persekutuan doa di situ dan kita sama-sama ikut persekutuan doa habis baru kita kembali. Puji Tuhan itu yang kami laksanakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami. Dan kami pergi juga biaya sendiri. Kebaikan Tuhan sehingga anak-anak Tuhan, anak-anak saya juga memberi uluran tangan pada saya, sehingga saya juga membiarkan saya punya perjalanan pergi pulang. Tuhan Yesus baik. Ini yang menjadi kesaksian bagi saya dan acara kembalikan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Om atas kesaksiannya. Kita percaya bahwa ketika Tuhan yang turun tangan dan campur tangan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, mari siapkan bejana hati kita. Mungkin ada yang masih bermain HP, tolong di silent. Dan mari menghargai dan menghormati Tuhan Allah kita. Kita mengangkat pujian penyembahan. Saat
jiwa kami. Namun kami mau tetap menantikan Yesus sampai Tuhan jamah dan pulihkan kami. Banyak orang yang berkata Tuhan, baginya tidak ada pertolongan sama sekali Tuhan. Bagi manusia kami tidak ada pertolongan. Manusia memvonis kami bahwa kami tidak akan bisa, tidak akan ada jalan keluar. Tapi kami pegang janji Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami. Karena kehidupan kami diatur dengan perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Sekalipun dia teman pelayanan kami, keluarga kami Tuhan, tetangga kami yang mengatakan baginya tidak ada pertolongan, kami percaya dalam nama Yesus. Ketika kami datang bersujud dan berseru kepada Tuhan, maka disitulah Allah akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap dilaut oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian Saat Ku Terjatuh dan Tak Berdaya. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Mari lebih sungguh lagi katakan, saat ku terjatuh, saat ku terjatuh dan tak berdaya. Sesama kasih tinggal kami Tuhan, kesesakan menghimpit jiwa. Aku adalah satu pribadi yang ada bagi kami. Oh, tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkan. Angkat kami Tuhan, Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat, ku jadi kuat, karena Kau menopangku lebih dari yang dapat ku perbuat. Mari lebih sungguh lagi kita ulangi pujian. Saat kami jatuh dan tak berdaya, sesama kasih tinggal kami Tuhan, bahkan sesama katakan baginya tidak ada pertolongan Tuhan. Namun ketika kami datang di kaki Yesus, kami berseru kepada Yesus, kami menantikan Yesus, disitulah Yesus datang dan menolong kami. Kami tak mampu Tuhan, kami tak sanggup. Kami butuh firman-Mu, kami butuh pertolongan Tuhan bagi kami. Karena hanya Tuhan saja mampu mengangkat kami dari lumpur dosa kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, saat ku terjatuh. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwa. Namun ku tetap menantikan, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulih. Kami percaya Tuhan, Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku lebih
dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kepada Ibu Pendeta Salibulan STH satu surat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Benar ya Tuhan, hanya Engkaulah tempat kami bersandar, tempat kami bergantung, dan tempat kami memohon akan pertolongan, karena Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami, penebus dan penyelamat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi selalu dan senantiasa menyatakan kasih dan setia-Mu atas kami, menyatakan kehadiran-Mu atas kami, dan pertolongan-Mu tepat dan indah pada waktunya. Kami sungguh mengucap syukur memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah tertidur, tapi Tuhan yang terus berjaga atas kami, dan Tuhan yang tidak pernah untuk membiarkan kami jatuh dan terus jatuh, tapi terus dan senantiasa mengangkat kami untuk kami tetap berdiri kokoh di atas dasar dan landasan yang kokoh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena itu saat ini ya Bapa di sorga, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, agar biar kebenaran firman Tuhan terus mengarahkan kami, terus meneguhkan iman dan percaya kami, agar kami berhidup berdasarkan pada firman kebenaran-Mu, di mana lewat firman Tuhan kami ada, kami hidup, dan kehidupan kami terselenggara di dalam kasih dan kuasa yang daripada Tuhan. Biarlah kami semua dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, sehingga pengertian dan pemahaman yang benar tentang kebenaran yang sejati melalui kebenaran firman Tuhan menjadi bahagian kami semua malam ini. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan pakai sebagai alat kesaksian dan alat berkat, agar biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami dapat hidup di dalamnya, dan firman Tuhan terus hidup di dalam kami, mengampuni, menguduskan, dan melayakan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan bagi kita malam ini terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Apakah semua sudah mendapatkannya? Saya persilakan kita semua berdiri. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ganjil, bermakna saudara-saudara membaca ayat yang genap. Di bawah perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Tetapi yang disukainya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, tidak seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca dan memelihara dalam hidupnya setiap hari. Silakan duduk. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ada sukacita,
Amin. Ya, di dalam Tuhan kita harus senantiasa sukacita ya, karena sukacita dari Tuhan itu sukacita yang lengkap, utuh, yang akan memampukan kita untuk terus dikuatkan dan terus ditopang untuk menjalani hidup. Karena itu masih ada sukacita, sukacita dalam Tuhan kok. Luar biasa. Firman Tuhan bagi kita malam ini dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya pikir ini firman yang sudah tidak asing lagi untuk kita. Tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Bicara tentang kebenaran. Tapi saya memulai perenungan firman Tuhan dengan pertanyaan. Sebenarnya apakah kebenaran itu? Ketika kita bicara soal kebenaran, apakah dia bersifat mutlak ataukah dia relatif? Dan apakah standar kebenaran kita dan orang lain itu sama ataukah berbeda? Masing-masing kita bisa menjawab dalam diri kita, karena kita sebut bahwa orang Kristen yang hidup berdasarkan pada firman Tuhan itu dia ada pada jalan kebenaran. Tapi saat ini di dunia ini orang mensangsikan itu, bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup. Apakah betul itu? Karena Yesus itu sendiri manusia ya, kita imani dia manusia 100%. Artinya kalau manusia 100% belum tentu benar juga. Karena ada masa di mana ketika dia 12 tahun hilang sampai pada 30-an tahun baru dia muncul. Tidak ada dalam kisah Alkitab menceritakan tentang kisah Yesus dari 12 tahun sampai 30 tahun. Ada banyak yang berspekulasi katakan bahwa ya itu bisa saja dia sedang menjalankan kemanusiaannya dan bisa saja dia salah di situ. Bisa saja dia tidak melakukan kebenaran. Bisa saja sebagai manusia dia juga kilaf seperti kita. Dia juga pernah salah, dia pernah jatuh dan lain sebagainya. Karena itu sekarang ini dunia juga mensangsikan apa yang diperkatakan oleh Yesus yang kita imani sebagai firman Tuhan. Sehingga ketika Yesus katakan bilang jangan iri hati, jangan dendam, jangan benci, orang masih bisa mensangsikannya. Karena itu ketika kita ada di tempat ini kita bicara soal firman Tuhan, tapi ketika kita oleh orang di luar sana tentang kebenaran itu, sehingga bisa saja kebenaran saya berbeda dengan kebenaran orang lain, sehingga sekarang ini kebenaran kemudian direlatifkan. Kebenaran itu tergantung siapa dulu yang bicara. Kalau dia orang pengaruh, dia punya jaringan kuat, dia punya backingan kuat, maka dia bisa dijadikan kebenaran, sumber kebenaran, informasi yang benar. Tapi kalau dia sampai pengaruh, belum tentu. Di dunia ini banyak merelatifkan. Relatif itu artinya belum tentu benar. Bisa iya, bisa tidak. Bisa disangsikan, diragukan tentang kebenarannya. Sehingga sekarang kalau kita bicara, bahkan ketika kondisi bangsa sekarang ini yang tadi kita doakan, itu relatif. Kebenaran menurut siapa? Sekarang banyak yang tidak bisa kita percaya. Karena informasi ini terlalu beredar luas dan belum tentu benar. Yang demo belum tentu benar, yang jarah belum tentu benar, begitupun yang dijarah itu belum tentu benar juga. Atau yang didemo itu belum tentu benar. Karena itu di dunia ini tidak ada kebenaran absolut yang mutlak, berlaku sama bagi semua orang. Kita sama-sama orang Kristen, tapi bagi saya yang dinamakan relasi antara dua orang untuk jadi rumah tangga, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain dalam mungkin relasi pacaran kah, menikah kah,
itu adalah di antara laki-laki dan perempuan saja. Tidak ada yang lain. Tapi di dunia ini orang sekarang mengiyakan, tidak apa-apa. Kan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, termasuk yang laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu sekarang juga dibenarkan oleh dunia ini. Karena itu banyak sekali kebenaran yang sudah direlatifkan, sehingga setiap orang menentukan apa yang benar bagi dirinya sendiri dan tidak berlaku bagi orang lain. Menurut dia ini Kafalen nih son betul, Kafalen itu kan tipu ya, begitu. Tapi menurut saya tidak. Dia benar, dia suka, ya walaupun dia bicara tegas, mungkin orang pikir kasar, tapi apa yang dia nyatakan itu kebenaran. Jadi ini sekarang ini relatif. Begitupun saya, walaupun sebagai seorang pendeta belum tentu orang katakan bahwa saya adalah yang berbicara atau sumber kebenaran itu sendiri. Sehingga sekarang kita bicara soal kebenaran ini menjadi kabur. Apalagi jika ditambah dengan tuntutan hak asasi manusia atau pluralisme. Orang katakan bahwa semua agama itu sama sah, karena kita menyembah Tuhan yang sama, padahal tidak. Di Alkitab bilang kita yang kita sembah di Alkitab Perjanjian Baru yaitu Anak Allah, namanya Yesus Kristus, atau disebut Immanuel, atau dengan sebutan lain dia Mesias, Sang Penyelamat. Immanuel, Allah beserta kita. Atau dia disebut juga Imam Agung, Guru Agung, Nabi yang Agung. Banyak istilah yang dikenakan padanya sebagai statusnya, sebagai Tuhan, sebagai Imam, sebagai Nabi, itu statusnya. Ada di Al-Quran, ada yang namanya Isa Al-Masih. Itu juga diaminkan bahwa dialah yang disebut sebagai Yesus. Tapi ternyata numpuk orang tua berbeda, tidak sama. Isa Al-Masih orang tua itu berbeda dengan Yusuf dan Maria yang ada di Alkitab, yang kita imani menjadi informasi bagi kita dan menjadi firman Tuhan bagi kita di kitab Injil. Nah ini mau bagaimana? Jadi kemudian kita pluralisme ini kita menganggap semua sama, tidak sama. Sehingga malam ini saya mau katakan bahwa berdasarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan sebagai kebenaran itu berdasar daripada Tuhan kita, berdasar daripada Tuhan yang kita sembah. Karena itu jangan biarkan bahwa supaya kita diterima oleh dunia maka kita ikut sah. Di dalam sini kita berbeda. Di gereja pas saat kebaktian, pas saat ibadat kita terima apa yang dinyatakan sebagai kebenaran. Tapi ketika di luar sana orang pun bikin bagaimana, orang pun pandangan bagaimana, kita ikut. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa ada perbedaannya. Semua itu ada perbedaannya. Kita tidak bisa toleran dengan semua pandangan dunia, semua pandangan lingkungan kita yang relatif. Karena itu bukanlah sikap yang benar sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Karena sejak dari penciptaan, ini poin pertama menjadi perenungan firman Tuhan. Alkitab sudah menyatakan dengan tegas tentang adanya perbedaan. Perbedaan antara apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalau kita baca di Kejadian pasal 2 kan Tuhan bilang, semua pohon yang ada di tempat ini, semua tanaman yang ada di sini silakan makan. Tapi ada satu yang tidak boleh. Pohon yang di tengah-tengah itu tidak boleh kamu makan buahnya. Karena kalau kamu makan, maka kamu mati. Ini Allah mau bilang bahwa dari awal sudah ada perbedaan. Bukan tidak ada perbedaan. Ada yang boleh, ada yang tidak. Dan dalam perjalanan kemudian kita dapati bahwa bahkan bangsa yang istimewa sekalipun, bangsa Israel, bangsa yang menjadi pilihan Allah sekalipun,
itu juga dinyatakan dengan tegas bahwa ada perintah Tuhan, tapi ada larangan Tuhan. Itu artinya ada yang berbeda. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang menjadi perintah, tapi ada yang menjadi larangan. Karena itu kemudian kita baca di dalam Alkitab, di sepanjang pemberitaan tentang baik kisah sejarah maupun firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu kemudian ada pemisahan domba dari kambing, gandum dari ilalang, dan banyak. Kalau kita baca Alkitab, ada perbedaan-perbedaan, dan ini kontras yang diajarkan juga oleh pemazmur di pasal 1 yang menjadi bacaan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Ada orang benar, ada orang fasik. Ada jalan untuk kebenaran, ada jalan untuk kefasikan. Ada jalan menuju kekekalan, ada jalan menuju kefanaan. Ada jalan menuju sorga, ada jalan menuju neraka. Dan ini bukan cerita dongeng. Ini ada dia punya rentetan sampai pada kekekalan nanti kita nikmati. Bahwa ketika kita ada pada jalan kebenaran, maka sorga menjadi bagian kita. Tapi ketika kita menyimpang, serong dari jalan kebenaran, maka neraka menjadi bahagian kita. Karena itu banyak orang dunia bilang, son ada, siapa yang pernah pergi sorga? So ada yang pernah jadi kesaksian. Siapa yang pernah pergi neraka? Ada juga yang memberi kesaksian. Karena itu bukan cerita fiksi, bukan cerita omong kosong tentang surga dan neraka, tapi itu sebuah kebenaran yang mau disampaikan kepada kita. Karena itu pemazmur di sini juga mau mengajak kita untuk ada pada kebenaran itu sendiri. Sehingga di pembukaan pasal 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Ini mau bilang bahwa ada berkat yang disediakan karena dipakai di situ kata berbahagialah. Berbahagia ini bukan hanya sekedar kita perasaan, bukan hanya sekedar kita punya keadaan, kondisi. Kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, penuh dengan situasi baik-baik saja. Tapi lebih dari itu, sesuatu yang penuh, sesuatu yang utuh, yang tidak bisa dirampas, dalam kesempurnaan yang daripada Tuhan, ketika kita ada di dalam jalan kebenaran. Karena itu sebenarnya pemazmur bilang bahwa ada berkat, kontras antara berkat dan kutuk. Ada di situ kalau kita baca di kitab Taurat dikatakan, pilihlah hidup, maka kamu akan diberkati. Seperti, tapi kalau kamu memilih kematian, maka kamu akan dikutuk. Ada berkat, ada kutuk, ada hidup, ada kematian. Dan itu menjadi pilihan bagi kita. Karena itu ada jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tapi pemazmur mau bilang bahwa kita jangan kasih tabola balik, bahwa berkat kita, untuk capai berkat ada ketaatan dulu baru kita sampai pada berkat. Tidak. Tuhan sediakan berkat bagi kita. Berkat ada, tinggal kita taat supaya itu berkat tidak hilang. Roh sudah dihembuskan bagi kita ketika kita diciptakan di Kejadian pasal 2, pasal 3. Ketika Allah menciptakan, dia mengembuskan roh masuk dalam kita, nafas itu untuk kita hidup. Jadi hidup kita ini terdiri dari dua. Nafas itu menunjukkan tentang fisik kita, tubuh jasmani kita. Tapi ada tubuh rohani kita, ada roh yang di dalam kita. Jadi itu yang terus memampukan kita. Sehingga ada kata bilang begini, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu pemazmur mau mengajak kita untuk menguatkan roh yang ada dalam kita, yang di hati kita. Yang orang bilang Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita. Ketika dia kuat,
maka dia bisa mengontrol fisik kita, jasmani kita, tubuh kita ini yang fana, tapi roh itu kekal. Tapi roh bisa hilang, bisa meninggalkan kita. Ingat Saul ya, roh meninggalkan dia. Dan apa yang terjadi kalau roh meninggalkan dia? Kejahatan, kekerasan, dan kebinasaan. Sebenarnya disumati. Sehingga kalau roh kita mati di dalam, kita seperti mayat hidup, hanya tinggal kita pun fisik saja. Tapi tidak ada lagi hikmat, tidak ada lagi kebijaksanaan, tidak ada lagi kebenaran dalam diri kita. Itu hancur. Yang ada hanya jasmani ini. Tinggal dia mati saja dan selesai. Karena kita dapati bahwa kita tubuh akan hancur, tapi roh kita itu kembali pada Tuhan. Jiwa kita itu kembali kepada pemiliknya, kepada yang empunya. Karena itu kata berbahagia di sini ada berkat. Karena orang yang diberkati dan berbahagia akan berjalan dalam kebenaran, maka dia tidak akan mengikuti nasihat orang-orang fasik. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Karena itu ketika kita ada dalam kebenaran, maka ada 3 hal untuk kita bisa menikmati kebahagiaan, bisa menikmati berkat. Yaitu yang pertama, kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini berarti kita tolak cara berpikir dunia ini, cara pandang dunia ini, rencana-rencana dunia ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, waktu Sodom dan Gomora hancur itu karena apa? Karena manusia tidak bersandar pada firman Tuhan. Mereka mau membalikan firman Tuhan. Tuhan bilang dia ciptakan perempuan dan laki-laki dan perempuan. Itu saja. Tapi ada yang bilang sana apa-apa. Sodom dan Gomora itu kan ada yang pergi kok ajak supaya sesama jenis. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kebinasaan. Bahkan istri Lot juga ketika dia selamat di luar sana, tapi Tuhan bilang jangan balik, lihat ke belakang, itu sama dengan lihat masa lalu. Dia lihat jadi apa? Tiang garam. Dan hari ini kalau kita nonton di YouTube, cari tentang istri Lot, masih ada itu. Ada tiang garam di sana. Karena itu bukan cerita omong kosong, itu sejarah, sebuah kenyataan yang terjadi. Karena itu Tuhan bilang seperti ini. Tapi kalau sekarang dunia bilang seperti itu, maka firman Tuhan bilang, pemazmur bilang, tolak dalam nama Yesus, agar dia tidak mempengaruhi jalan berpikir kita, pandangan kita. Dan kita tidak berdiri juga di jalan orang berdosa. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya menolak nasihat orang-orang fasik, ajakan orang-orang fasik, tetapi kita juga menolak untuk bersekutu dan mengambil bagian dalam kebiasaan buruk orang berdosa. Kita ada sama-sama dengan mereka untuk kita rangkul mereka kembali pada Tuhan. Jangan kita sama-sama dengan mereka kemudian kita yang dipengaruhi, tapi kita yang ajak untuk bersama-sama dengan kita. Karena itu tidak hanya duduk, tidak hanya berdiri, tetapi juga berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi jangan pernah memberi diri untuk dipengaruhi oleh banyak hal bersama orang-orang yang mengejek kebenaran. Tetapi apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kita menyukai Taurat Tuhan, menyukai firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, dan hidup serta menghidupi akan kebenaran firman Tuhan. Karena ada upah yang mengikutinya di ayat 3. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Ini katakan ini, kalau pohon kan dia stabil, dia berdiri kokoh, mau angin badai datang dia tancap dan kuat. Dan bahkan kalau pohon dia dapat nutrisi yang banyak,
dari sumber air yang tak pernah kering, yaitu firman Tuhan. Sehingga dia berbuah pada musimnya. Ini melambangkan tentang buah-buah rohani seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi penguasaan diri, buah-buah roh. Dan memang ini hasil yang tidak instan. Dia butuh proses yang panjang. Sebagaimana bangsa Israel ya. Sebenarnya dong hanya bisa tempuh dari keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan tuh hanya bisa 4 tahun. Tapi Tuhan proses mereka menjadi 40 tahun. Supaya benar-benar seperti pohon yang menancap akarnya, tidak mudah goyah, bahkan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukan soal ukuran materi, tetapi tentang bagaimana perubahan hidup, bagaimana pembaharuan hidup, baik pikir, kata, dan tindakan kita. Kita tidak akan lagi memperkatakan sesuatu yang meragukan iman kita. Contoh paling real, kadang dalam hidup sehari-hari ketika kita ada nih, kita imani betul bahwa Tuhan penolong kita, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika kita ada dalam krisis, pasti Tuhan akan menumpangkan tangannya, memberkati kita, bahkan menolong kita, menggendong kita ketika kita ada dalam kelemahan dan kerapuhan. Tapi kadang-kadang ketika kita ada dalam kondisi itu, kita meragukan Tuhan. Betul lah, beta kayaknya lemah, beta kayaknya son kuat, kayaknya son bisa ini begini. Ada kok yang begitu kok? Oh, tidak ada di sini. Karena kita ada, itu melemahkan iman kita sebenarnya. Sehingga kemudian tubuh kita pun mengikutinya dan kita jadi lemah. Padahal firman bilang itu proses bagi kita, karena membentuk kita tidak mudah. Seperti tanah liat ya, kadang pakai debu alat tuh kan kadang hancur, kadang harus ulang lagi dari awal, kadang dalam bentuknya tidak sempurna dan lain sebagainya. Begitupun kita pun hidup, kadang butuh proses yang panjang, dan itu melalui firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, semulai mengantuk, semulai soalnya fokus. Nah ini sudah, ini kadang-kadang ini karena kelemahan jasmani kita. Roh kita memang penurut, kuat, tapi kadang-kadang kita pun fisik lemah. Nah ini yang harus dilawan dengan firman Tuhan. Bilang roh yang ada pada kita yang harus dibangkitkan, harus selalu terjaga-jaga, tidak boleh tertidur. Karena ketika dia tertidur maka menidurkan jasmani kita. Seperti orang fasik. Ini sebaliknya. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin atau ditiup angin. Saya tadi baca terjemahan baru 2, sehingga agak berbeda sedikit dengan Bapak Mama punya yang terjemahan 1, terjemahan baru 1. Ini sekam yang dihamburkan di sini, tapi yang TB1 itu pakai ditiupkan angin. Ini sekam, ini bagian dari gandum yang tidak berguna dan akan dibuang. Dia ringan dan rapuh, dan dia mudah saja terbawa angin, karena dia isi keluar. Dan ini melambangkan kehidupan yang tanpa arah, tanpa pegangan, tanpa nilai rohani yang kekal. Kalau kita tidak suka baca firman ya seperti itu. Kita son ada pegangan sama sekali, kita son ada topangan sama sekali. Padahal firman Tuhan itu menyediakan banyak hal. Tentang kesehatan itu ada di situ. Bahwa dia akan memenuhi. Saya satu kesaksian tentang kesehatan. Saya ini alergi ikan, seafood. Hanya bisa makan cumi dan makan ikan teri yang dilawar. Tapi kalau goreng tetap alergi. Alerginya tuh menurut dokter tuh bisa mematikan. Karena alerginya itu dia tutup saluran pernapasan dengan cairan semua di sini, tutup di sini. Karena tak tutup di sini, maka dia tidak bisa bernapas. Kalau tidak cepat dengan obat, sehingga obat alergi itu selalu ada di tas. Itu harus cepat minum obat alergi.
Karena kalau tidak bisa bahaya. Saya pernah satu kali di Alor waktu vikaris, obat tinggal satu, sudah terlambat minum, dia sudah terlanjur bengkak dan tutup saluran nafas. Akhirnya ini karena di gunung tidak ada obat, tidak ada apotek semua. Jadi mereka bikin santan yang kepala tuh, santan kepala, dan saya harus minum santan kepala. Itu pertama dalam hidup yang minum santan kepala. Sangat tidak enak. Tapi supaya bisa menolong. Tapi tahun ini saya berdoa di Tuhan bahwa ini saya harus lawan untuk bisa makan ikan, karena kali ini Tuhan utus di Tali Takumi Pasir Panjang, dan tiap hari orang bawa keong, bawa ikan segar, ikan yang baru satu kali mati. Itu kan enak, ikan yang berbagai macam yang enak-enak semua. Dan tahun ini di awal tahun saya sudah bisa makan ikan, sampai hari ini makan seafood. Semua makan, termasuk udang yang debu alergi agak lain, seperti tubuh menolak. Jadi kalau makan udang makan saja, tapi habis itu kas keluar kembali dengan isi-isinya, begitu. Jadi agak beda debu alergi. Tapi tahun ini sudah bisa makan. Jadi sebelum makan tuh dia pun doa begini, ini dalam nama Yesus saya bisa makan, dan ini makanan jadi sehat dan bukan sakit penyakit, bukan alergi. Dan kemudian bisa makan. Memang dalam waktu tertentu kalau tubuh lemah sekali itu memang mudah untuk bisa saja alergi. Tapi sekarang mau makan berapa banyak pun tidak masalah. Tiap hari pun tidak masalah. Jadi itu dalam nama Yesus. Jadi kadang-kadang saya cerita ini orang sangat percaya. Tapi memang harus diimani bahwa bisa dalam nama Yesus. Karena di Petrus juga kan bilang, usirlah setan dalam nama Yesus, maka dia akan lari daripadamu. Jadi menurut saya ini penyakit dong, ini kadang juga dari kita pun diri. Tapi iman juga bisa. Tapi bukan berarti ini jampi dokter ya. Tetap ada waktu-waktu tertentu kondisi lemah tetap butuh dokter. Karena kita percaya bahwa Tuhan bekerja juga lewat para dokter. Kenapa ada dokter? Karena Tuhan bekerja juga melalui mereka. Jadi itu kesaksian, kesehatan, iya, psikologi kita juga. Kalau kita taruh dalam Tuhan, tidak akan membuat kita sampai gila ya, sampai kehilangan pikiran dan banyak hal. Saya pikir benar-benar dengan firman Tuhan itu bisa diimani benar-benar dan dihidupi dengan sungguh, maka tidak ada yang mustahil. Amin kok. Karena itu pemazmur mengajak kita untuk benar-benar memisahkan antara kebenaran dan orang fasik. Bagaimana caranya? Baca Alkitab. Kalau kita baca Mazmur, kita baca Amsal, itu rincian sekali apa yang harus kita buat setiap hari, panduan untuk kita. Mau di dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak-anak, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan teman kerja, di mana saja semua itu dirincikan. Kalau kita membaca Alkitab, kita dapati petunjuk hidup bagi kita. Sejauh mana kita benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Mazmur bilang yang kesukaannya, artinya kita menyukai firman, baca firman sama kayak kita baca buku novel, atau kita bakal baca buku cerita, atau kita suka scroll media sosial, TikTok dan lain sebagainya. Seperti kita suka scroll TikTok, kita suka baca firman Tuhan. Dan tidak hanya menjadi status semata, tetapi benar-benar menjadi kesukaan kita. Karena ada upah bagi orang fasik yang tidak menyukai kebenaran firman Tuhan. Dia tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Dia firman Tuhan terlalu banyak, setan akan bikin kita mengantuk supaya kita jangan dengar firman Tuhan. Supaya firman Tuhan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dan itu kan berarti dia tidak hidup di dalam kita. Dia sambil lalu dari kita. Karena itu ada kebenaran yang sejati, tidak kebenaran relatif.
sebagai para pengikut Kristus. Kebenaran kita satu, yaitu firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita adalah warga kerajaan sorga, sehingga undang-undang kita, peraturan kita adalah Alkitab. Tapi kita juga bagian dari kewargaan kita adalah warga negara Indonesia. Kita hidup di bangsa ini. Karena itu Undang-Undang Dasar 45 itu juga jadi bagian kita. Sehingga kebenaran itu tidak ada yang relatif. Karena kebenaran relatif hanya ada pada orang fasik. Ikut dong pung mau, ikut dong pung pikiran. Dong ini malam mimpi apa besok? Oh ya, ini angka 07, 10. Langsung diisi memang susah. Siapa tahu itu keberuntungan. Tapi kalau ketemu orang Kristen bangun 07, 10 ini apa ya? Bulan 7 kok bulan Oktober ya, begitu. Bulan Juli kok bulan Oktober ya. Mungkin Tuhan mau nyatakan apa di kita ya? Tidak ada itu kupon putih ya. Tidak ada yang lain. Karena kalau orang fasik tiap pagi dia bangun, dia hanya tanya, tadi malam mimpi apa? Angka berapa? Supaya kita mau isi. Begitu. Tapi orang Kristen tidak ya. Kita kebenaran adalah ada juga simbol-simbol dalam Alkitab, tapi apa yang mau Tuhan nyatakan bagi kita, apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, sehingga simbol-simbol itu menunjukkan tentang ya angka 7, angka sempurna juga, karena Tuhan menciptakan pada hari yang ke-7 dia mengucap syukur karena semua yang dibuat adalah sempurna adanya. Angka 10 juga jadi sempurna untuk kita. Kemudian dunia ini pakai angka 10. Jadi kita pun nilai dulu hanya sampai 10. 100 tidak ada. Tapi sekarang pakai sampai 100. Seperti itu. Apa maksud Tuhan bagi kita? Itu yang mau kita cari. Ada itu firman Tuhan mengajak kita bahwa ada perbedaannya. Tapi bukan untuk dihindari. Karena kita orang-orang percaya, para pengikut Kristus, kita ditempatkan di dunia ini untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Bukan untuk jadi sama dengan dunia ini. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa jangan hidupmu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Firman Tuhan pagi tadi di gereja tentang orang buta yang disembuhkan. Itu dunia selalu melihat bahwa ini siapa pun dosa. Dia pun dosa, kok dia pun orang tua pun dosa. Dunia selalu melihat itu. Orang fasik selalu melihat pada bagian itu. Untuk supaya menjatuhkan orang dengan dosa. Karena iblis selalu mendakwa kita dengan dosa. Hei, lu berdosa, lu omong kebenaran juga percuma sah. Lu jangan ngomong kebenaran karena lu juga berdosa. Lu betul kalau omong begitu. Lu berdosa terlalu banyak, belum habis-habis cuma omong tentang kebenaran. Itu cara iblis membuat kita supaya kita tidak membicarakan tentang kebenaran, atau kita tidak menyatakan kesaksian tentang kebenaran. Iblis dakwa kita supaya kita diam dan kita tidak bicara soal firman Tuhan. Itu cara kerja iblis. Karena itu kita berbeda dengan dunia ini. Karena kita hadir di dunia ini karena Tuhan memandang kita berharga. Sehingga Tuhan bilang di bagian firman Tuhan di pagi tadi, bukan dia pun dosa, bukan dia pun orang tua pun dosa, tetapi itu bagian di mana Allah akan menyatakan kebenarannya menjadi kesaksian bagi dunia ini. Karena begitu kita semua ada, kita bukan tanpa dosa. Kita dipilih oleh Tuhan untuk ditempatkan di sini dari sekian banyak, untuk kita berbicara tentang firman Tuhan. Kita menjadi berbeda dengan dunia ini, untuk terus menyaksikan dan mempersaksikan akan kemahakuasaan Tuhan, untuk terus menceritakannya. Karena Tuhan mengutus kita untuk menjadi kesaksian, juga menjadi berkat. Dengan apa? Dengan hidup subur seperti pohon, berbuah pada musimnya. Dan apa saja yang kita lakukan berhasil. Bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi persekutuan kita, bagi persekutuan doa El Shaddai, bagi persekutuan bergereja kita, dan dalam kehidupan bersesama kita, juga bagi dunia ini. Dan menghadirkan kita untuk menjadi berkat, untuk terus menjadi berkat. Karena itu mari kita merenungkan setiap pilihan-pilihan yang ada pada kita.
Biar kita dasari itu dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar berdasar pada apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan bagi kita. Amin kok. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Bahkan Tuhan bilang kita menjadi garam dan terang, bukan jadi gula ya. Jadi garam dan terang. Karena apa? Kalau garam itu dia buat perbedaan. Kalau gula tidak. Dia ikut sah dengan dunia ini dan jadi pelita yang terus menerangi, bukan yang gelap. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami tentang jalan kebenaran dan jalan kefasikan, bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, ditempatkan di dunia ini dengan maksud dan rencana Tuhan yang terbaik, yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Sekalipun jalan yang kami lalui tidak mudah, tidak gampang, tapi penuh dengan lika-liku kehidupan. Kadang kami naik, kami turun, kami merasakan suka dan duka, kami merasakan tawa dan tangis, dan ada dalam pergumulan serta harapan. Tetapi satu tujuan kami yang mulia, yaitu kebenaran yang sejati, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati bagi kami tetapi bangkit untuk menebus kami, menyelamatkan kami, dan membangkitkan kami untuk dapat hidup berdasarkan pada kebenaran. Sekalipun kami manusia yang berdosa, sering didakwa oleh iblis, oleh musuh iman kami, tetapi Tuhan tetap memandang kami. Seberapa buruk pun kami, seberapa parah pun kondisi dan situasi hidup kami, Tuhan memandang kami berharga dan sungguh berharga di mata Tuhan. Sehingga siapapun kami adalah berharga di mata Tuhan. Seberdosa apapun kami adalah berharga di mata Tuhan. Sehingga di dalam keberhargaan itu, Tuhan mampukan kami untuk terus berbicara tentang firman Tuhan, hidup di dalamnya dan menghidupi firman Tuhan. Sehingga kami tidak saja menjadi pendengar yang setia maupun pemberita firman yang setia, tetapi kami menjadi pelaku firman yang hidup dan menghidupi firman Tuhan dalam pikir, kata, dan tindakan kami. Dan kesukaannya adalah firman Tuhan, sehingga kami seperti pohon yang subur di tanah yang subur dan menghasilkan buah yang manis untuk dinikmati oleh banyak orang. Dan apapun yang kami lakukan, itu semua dalam karya Roh Kudus Allah, sehingga semuanya berhasil untuk mendatangkan sukacita, kasih, damai sejahtera, buah-buah roh dalam kehidupan kami, keluarga, persekutuan, sehingga hidup dan kehidupan kami mencerminkan tentang sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ini kami ya Tuhan, mari memberkati kami, menopang kami, untuk kami terus bersandar kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga kesia-siaan jauh daripada kami, tetapi kebahagiaan menjadi bahagian kami, sehingga kami diberkati untuk menjadi berkat dan kesaksian. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan Allah sempurnakan senantiasa, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Sandi Bulan STH yang telah menjadi saluran berkat bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian Beta Ini Sebenarnya Orang Baik. Sebenarnya kami ini orang baik Tuhan, tapi dosa yang bikin kami menjadi tidak baik. Haleluya.
ini sebenarnya orang baik, tapi Yesus bikin beta jadi baik. Beta ini sonde baik, Yesus bikin jadi baik. Makin hari beta harus lebih baik. Sekali lagi, beta ini sebenarnya orang baik. Beta ini sebenarnya orang baik, tapi dosa bikin beta sonde baik. Beta ini beta baik, dosa bikin sonde baik. Jadi sebenarnya beta sonde baik. Beta ini sebenarnya sonde baik. Ini sebenarnya sonde baik, tapi Yesus bikin beta jadi baik. Beta ini sonde baik, Yesus bikin jadi baik. Makin hari beta harus lebih. Beta ini sonde baik, Yesus bikin jadi baik. Makin hari beta harus lebih baik. Itu silakan beberapa kali kita mendengarkan informasi dari pengurus PDS tadi. Baik, shalom. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik. Dia mengumpulkan kita pada malam hari ini, walaupun hari ini kita tidak terlalu banyak, tapi puji Tuhan kita boleh melakukan ibadah pada malam hari ini di tempat persekutuan doa El Shaddai. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Mama Saudara semua yang telah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi semua pelayan altar pada malam hari ini, baik yang WL Kakak Valen, yang singer Ibu Ita Laiskodat, pemusik Kakak Riko Kevi, pemazmur Kakak Erlin Muna, doa beban Ibu Yosefina Wabang, dan penghormat kita pada malam hari ini Ibu Pendeta Sali Bulan STH. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk petugas minggu depan akan disampaikan pengurus lewat grup WA dan waktu gladi setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat sekaligus doa tutup dan berkat yang akan dibawakan oleh, saya minta kesediaan kembali Ibu Pendeta Sali Bulan untuk membawakan. Dan setelah doa syafaat dan berkat, kita mengangkat pujian El Shaddai. Kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan mengucap syukur. Hari-hari yang kami jalani Tuhan, kami terus merasakan kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami percaya setiap proses yang terjadi dalam hidup kami adalah cara Tuhan untuk membentuk kami supaya hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Mari lebih sungguh lagi kita ulangi pujian. Hari-hari yang ku jalani. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus
mengucap syukur Tuhan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Dengan suara katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Kepada mau kita saya persilakan. Mari kita berdoa. Dalam kerinduan yang sungguh kami mau terus menghampiri Tuhan, menyatakan syukur dan terima kasih karena Tuhan begitu baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kami alami, kami nikmati dan kami rasakan itu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami ada dalam pengakuan yang sungguh bahwa segala sesuatu tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan, dan itu terlalu indah bagi kami. Dan banyak hal ya Bapa, dalam refleksi dan perenungan kami dapati bahwa Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi hidup dan kehidupan kami. Karena itu saat ini kami menyatukan hati kami, percaya kami dengan sungguh, bahkan iman kami dengan sungguh, dalam pengakuan yang sungguh bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk persekutuan yang indah. Tuhan berkenan atas kami semua. Dengan sungguh percaya Bapa, pada malam hari ini sekalipun kami beberapa orang, tapi kami melihat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Sehingga tempat-tempat yang kosong ini ya Tuhan, Engkau yang akan mengisi kembali. Kau mempersiapkan setiap jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini. Dan itu semua datang daripada Tuhan. Karena kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk terus berkarya bagi persekutuan ini. Persekutuan orang-orang muda yang terus mau memberi diri, memberi hati mereka untuk melayani Tuhan dan terus dapat mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup dan kehidupan mereka. Dalam seluruh aktivitas, tugas dan karya. Setiap mereka ya Bapa yang malam ini tidak dapat hadir, kami taruh semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan memberi kami mata iman untuk kami melihat bahwa tempat ini sedang dipenuhi dengan orang-orang yang sungguh merindukan akan kasih dan setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga malam ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan kami berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan, isi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan, agar biarlah hidup dan kehidupan kami menjadi alat di dalam tangan kasih Tuhan, menjadi alat berkat dan alat kesaksian. Terima kasih ya Bapa di sorga malam ini. Kami mengucap syukur untuk setiap hidup dan kehidupan kami. Kami ada dengan beban-beban kehidupan kami. Kami ada dengan pergumulan-pergumulan kami. Saat ini hati kami terbuka di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan melihat di kedalaman hati kami. Tuhan tahu apa isi hati kami. Tuhan tahu kerinduan hati kami. Saat ini ya Tuhan, kami membawa itu semua di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan mendengar, menjawab seturut kasih dan kuasa yang daripada Tuhan.
Malam ini kami berdoa secara khusus bagi Kaki Dian di tempat ini, bagi keluarga Kevi di tempat ini, Mama Kevi bersama dengan semua anak-anak, semua cucu dan menantu, kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan keluarga ini, agar biarlah topangan Tuhan selalu ada, pembentengan Tuhan selalu ada. Rumah ini dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan, dipenuhi dengan berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Malaikat surgawi berkemah di sekelilingnya, menjaga dan melindungi, bahkan membentengi tempat ini, agar biarlah benar-benar dikuduskan untuk menjadi tempat di mana persekutuan bersama dengan Kristus, dalam relasi yang intim bersama dengan Tuhan, benar-benar itu sungguh terjadi. Dan melalui tempat ini ya Bapa, ada nama Tuhan yang terus menjadi kesaksian. Ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dan selenggarakan, dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah persekutuan doa El Shaddai di tempat ini. Kak Valen bersama dengan semua tim pengurus persekutuan doa El Shaddai, kami bawa mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan terus menjamah hati dan pikiran mereka, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Sebagai orang-orang muda dalam usia pancaroba, usia penuh dengan pergumulan ya Bapa, usia transisi mereka, kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengan sungguh percaya ketika akar mereka kuat sebagaimana pohon yang ditanam di tempat yang subur, dengan kebenaran firman Tuhan, maka apapun yang akan mereka hadapi dalam pergumulan, tantangan, rintangan, cobaan, akar pahit atau apapun itu ya Bapa, tidak akan menjadi alasan untuk mereka berhenti bersuara, menyuarakan pujian-pujian yang indah untuk terus didengar, seperti malaikat-malaikat di sorga yang terus mendendangkan pujian yang indah, mengkidungkan pujian-pujian yang indah. Dan pakai mereka, orang-orang muda, untuk terus dapat mempermuliakan nama Tuhan dalam ketaatan, kesetiaan, dan dalam takut akan Tuhan. Sehingga persekutuan doa El Shaddai terus bertumbuh, berkembang di dalam kasih dan setia Tuhan. Dengan setiap karunia-karunia, Allah perlengkapi mereka dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, dalam setiap doa, dalam setiap penglihatan, Allah bekerja di dalam itu semua, sehingga ada kebaikan-kebaikan, ada damai sejahtera, dan kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari tempat ini, dari kehidupan orang-orang muda. Terima kasih ya Bapa di sorga malam ini, semua kami dalam kerinduan yang besar, kami membawa setiap pergumulan-pergumulan kami yang tidak terkatakan, tapi hati kami terbuka di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa secara khusus dalam pergumulan Oma Wabang, bagi anak Eli Bastian Wabang, dalam pergumulan untuk terlepas dari minuman keras ya Bapa di sorga yang membelenggu dirinya, yang mempengaruhi hidupnya. Kami kembalikan kepada Tuhan. Dia adalah milik kepunyaan-Mu. Biarlah Tuhan berperkara dalam hidup dan kehidupannya, sebagaimana firman Tuhan Kau menyatakannya bagi kami. Maka kami percaya Bapa Tuhan sedang berperkara atas kehidupan anak Eli dalam setiap hari-hari hidupnya ya Bapa di sorga, agar biarlah Tuhan sendiri yang memegang kendali, karena Tuhan yang punya kewenangan bagi hati dan pikirannya, tubuh, jiwa, dan rohnya, sehingga roh Tuhan yang bekerja, roh Tuhan yang berkuasa, roh Tuhan yang memimpin dan menuntun hidup dan kehidupannya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami membawa seluruh pergumulan ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Yesus Kristus Tuhan, Sang Raja dan Penyelamat kami. Saat ini ya Bapa di sorga, kami terus mendoakan setiap jiwa-jiwa yang dilayani melalui persekutuan doa El Shaddai. Tuhan Yesus memberkati mereka dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, situasi apapun, kondisi hidup mereka, kami bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Tangan Tuhan terus menjangkau mereka dalam dekapan kasih Kristus Yesus Tuhan, sehingga apapun yang mendera kehidupan mereka, mereka selalu dapat menikmati dan menjalani serta menghadapinya
dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami semua menaruh setiap pengharapan kami, menaruh setiap pergumulan kami saat ini, menaruh hati kami untuk terus menatang akan persekutuan doa El Shaddai ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap pelayanan yang direncanakan, dirancangkan di dalam tahun ini, kami bawa itu semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik di bulan ini maupun bulan-bulan mendatang, Tuhan Yesus memberkati dalam setiap persiapan Tuhan ada dan campur tangan, sehingga semuanya mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, dan banyak orang dapat menikmatinya. Karena Yesus Kristus Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, terus bekerja, terus berkarya di dalam hidup dan kehidupan persekutuan doa El Shaddai. Terima kasih ya Bapa di sorga, ini doa ini sembahyang kami, memberkati persekutuan ibadah kami malam ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Semua kami yang terlibat di dalamnya, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu, baik organis, singers, pemazmur, dan pendoa, pergumulan, kami bawa semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terus pakai kami sebagai alat kesaksian, alat berkat Allah melalui pelayanan ini, agar biarlah ya Tuhan pelayanan ini menjadi persembahan yang kiranya berbau harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Persembahan yang kami bawa, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terlebih persembahan hidup dan kehidupan kami menjadi persembahan yang kiranya kudus dan berkenan kepadamu. Ini doa ini sembahyang kami ya Tuhan, tuntun sertai dan senantiasa membentengi kami, baik ketika kami ada dalam persekutuan maupun sebentar ketika kami berpisah dari tempat ini kembali ke rumah tangga kami masing-masing, ke kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami mohon kepadamu agar biarlah tuntunan Tuhan, penyertaan, pembentengan Tuhan, damai sejahtera Allah dan keselamatan yang daripadamu lah menghentar kami, menuntun kami, mengiring setiap langkah kehidupan kami, baik dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan. Tuhan tuntun sertai, agar biar melalui itu semua juga menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa ini sembahyang kami ya Tuhan, ampuni, kuduskan, layakan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja dan pemilik pelayanan itu kami datang berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Terpujilah namamu kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, kita angkat pujian El Shaddai bagian ref. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Setelah kita angkat pujian ini, Bapak Pendeta akan bawa kita dalam doa berkat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, oh El Shaddai, berkatnya melimpah, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Mari terus arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya
senantiasa menuntun menyertai hidup dan kehidupan saudara-saudari sekalian, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. 1, 2, 3. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.